sangat klasik aja kan. Pertumbuhan wayang kita itu bila dari itu lampunya, belincong istilahnya, dari lampunya kan berkembang. Dan dulu itu dari bara api yang bahan bakarnya minyak, terus menjadi lampu petromak, jadi lampu halogen, sekarang menjadi lighting, dan pakai sekarang LCD, multimedia itu kan berkembang. Jadi hal yang wajar kan. Dari salah satu aspek paling kecil, lampunya udah berkembang. Mengapa? Dari segmen kita enggak kita ambil apa? Kita cari yang lebih menarik sesuai dengan dunia sekarang. Yang utamanya memang bukan menarik ya, tapi kita berusaha paham akan dunia anak-anak sekarang. Badaragu, permohonanmu adalah perintah bagiku. Jika kau ingin mengetahui hal apakah yang ingin aku perlihatkan padamu kali ini, Badaragu? Aku tanyakan, apakah akan terjadi perang besar antara para dewa dan prajurit raksasa? Kala Prajuna yang akan mengirim ribuan pasukan raksasa untuk mengepung Kayangan, Badaragu. Namun, pasukan mereka menentang dengan kesaktian para dewa, Badaragu. Bisa ceritain ini ide awalnya bisa menggabungkan wayang dengan multimedia, bahkan dengan tim yang dari luar nih gimana nih? Waktu itu kita lagi bikin iklannya Liga Jarum. Timnya ini, kebetulan waktu itu temanya ada lagunya Liga Jarum mau dimodifikasi dari kan lagu rock and roll, lagu rock Amerika, kita rubah jadi wayang orang transisi ke rock, transisi ke gospel, transisi ke rap, transisi ke orkestra, wayang kulit, balik lagi ke rock. Jadi waktu itu kita lagi bikin, jadi pertama kali gue ketemu sama Padalang sama orang-orang wayang orang Barata. Terus gue jadi ingat waktu masih kecil bokap gue suka ngajak aja dulu ke wayang orang. Terus kepengen aja ngobrol-ngobrol sama mereka, gue pengen tahu kondisi dunia industri mereka seperti apa. Terus gue lihat, wah mereka seniman yang sejati gitu kan, yang pelestari juga. Kepengen kontribut aja, pengen membuat sesuatu, apakah bisa kita bikin tradisi yang dulu ada jadi kembali tradisi kontemporer. Terus kebetulan gue ngertinya dari sisi film, jadi kita coba combine dari sisi itu. Dan kebetulan kalau yang dari luar itu mereka udah tim yang gue sering kerja sama bareng juga. Di Nogden sebagai musisinya itu gue udah bikin mungkin 4 atau 5 iklan bareng sama dia, dan udah bikin 1 film layar lebar. Yang satu lagi kebetulan nggak berhalangan hadir sekarang ini karena ayahnya meninggal. Kita juga baru selesai bikin film layar lebar juga dia. Memadukan nggak ada kesulitan sama sekali. Semuanya kan kayak cara menuturkan cerita aja. Yang penting kita tahu mau ceritanya gimana, terus bagaimana menyampaikannya. Jadi dari sisi kendala sebenarnya nggak ada kendala yang berarti lah. Oke. Selama ini kan wayang bagi anak-anak, khususnya anak-anak zaman sekarang itu udah image-nya tuh image membosankan gitu. Nah, dengan adanya bentuk baru dari wayang seperti ini gitu kan, itu memberikan pandangan baru lah untuk anak-anak muda. Nah, kedepannya gimana Mas? Apakah hanya sebatas hari ini atau gimana? Nggak, kalau dari saya pribadi dan juga teman-teman yang tergabung di Saraswati Nusantara ya, itu kita yang orang kayak Mas Dalang, saya, Mas Yudi dari Barata, ya, tim yang orang Barata lah, sama ada Pak Aji juga, salah satu teman saya. Kita komit untuk melanjutkan ini. Jadi kalau saya membuat Jalur Putri sebagai satu format yang bisa direplika dan dibawa kemana-mana, dengan tujuan mungkin kita bisa bikin pagelaran di sekeliling Indonesia dan juga keluar negeri.
Selain itu, kalau dari impian saya, kita bisa bikin seperti kayak macamnya di Broadway gitu. Jadi satu title bisa setahun main terus gitu kan. Nah, kenapa tidak? Jadi saya pengen Jabang Toko bisa seperti itu. Dan di situ kita akan coba membuat detail-detail lainnya untuk memperkenalkan kembali kisah-kisah perwayangan. Oh, oke. Ayo lawanlah aku! Lawanlah aku! Ayo lawan aku! Kau lawan aku! Sebelumnya sudah pernah nonton wayang belum sih? Belum. Belum? Pernah sih zaman dulu atau masih kecil nonton main kulit, cuma nggak pernah kayak gitu. Oke. Ini menurut Mbak Jabang Tutup kok versi multimedia gimana? Oh keren banget. Ya apalagi soundnya, musiknya tuh mendukung banget. Jadi buat kita deg-degan. Oke, terus kalau image wayang itu membosankan sekarang gimana? Enggak sih, seru, Oke. seru banget. Oke. Kayak dulu mah kena bosannya nggak? Oke, Iya. tapi ini pertama kalinya ngeliat wayang versi multimedia. Iya betul, keren banget. Jadi sinemanya tuh ngebantu bangun ambience juga gitu. Oke. Terus actionnya juga Actionnya gimana? keren Oke. banget. Apalagi anak kecil kayak gitu. Jadi kayak ngeliat live action gitu keren aja. Oke, Mbak Sekar. Sebelumnya udah pernah nonton wayang belum? Belum pernah. Belum pernah. Kebetulan ayahku suka wayang, terus aku juga nyandang nama belakang ayahku yang kebetulan semua anggota keluargaku yang cowok pakai wayang, aku sendiri yang cewek pakai wayang. Oke. Nah, terus pertama kali ngeliat Jabang Tutup versi multimedia kayak gini gimana? Kagum banget ya, soalnya nggak nyangka wayang tuh bisa dibikin semenarik ini ya. Kalau dulu kan kita mikirnya mindsetnya wayang bosenin banget gitu loh, jadul banget. Tapi kita sekarang generasi muda bisa menikmati, ikut turut menikmati dengan sound yang keren, terus efek yang nggak kalah kerennya juga. Dan dengan nonton ini aku jadi mau belajar mengapresiasi budaya Indonesia lebih lagi.